Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi di kelas manajemen C yang Bapak banggakan. Semester 2 ya ini, takut ketuker-tuker ya, karena ada semester 2 di C ini ada semester 4. Baik, kita awali perkuliahan hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ba'du. Puji dan syukur selalu kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sampai hari ini selalu memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita kudroti rodatnya juga kita bisa dipertemukan dan berkumpul dalam perkuliahan ya. Dan perkuliahan di ekonomi syariah, mata kuliah ekonomi syariah semester 2 di kelas manajemen C ini juga sepertinya ini pasti yang terakhir sebelum menjelang ujian semester ya. Sehingga ini yang akan presentasi hari ini adalah kelompok 7 ya. Nah, jadi ekonomi syariah melalui unit syariah ya dan Kopontren. Dan bagi teman-teman kelompok mahasiswa dan mahasiswi kelompok yang belum presentasi itu tidak masalah, silahkan PPT tugas makalah serta videonya tetap dibuatkan dan dikirimkan ke dosen paling lambat sebelum UAS ya, karena itu akan menjadi nilai untuk indikator tugas, sehingga nilai akhir itu akumulasi dari keaktifan tugas. Itu tugas bobotnya 20%, kemudian UTS bobotnya 30%, dan UAS berapapun hasilnya itu dikalikan dengan bobot UAS itu 40%. Jadi sangat disayangkan jika tugas Anda tidak masuk, ini berarti 0 dikali 20%, dan akan menjadikan akumulasi nilai akhir Anda itu turun, jelek ya, sehingga nanti ada banyak mahasiswa yang memberikan komplain bahwa dia itu mengikuti UTS dan merasa nilainya bagus, UAS nilainya bagus, tapi dia belum sadar bahwa tugasnya itu tidak masuk, sehingga juga nilainya menjadi berbeda dengan nilai akhir teman-temannya ya. Nah, di situ jadi tolong diperhatikan untuk tugas termasuk juga keaktifan ya. Ini juga harus masuk ya. Gitu. Dan dalam keaktifan pembelian buku, kemudian kehadiran, kemudian aktif diskusi itu juga menjadi nilai dari keaktifan. Baik, sholawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, hari ini di pertemuan terakhir menjelang UAS itu kita akan membahas perekonomian melalui unit syariah dan Kopontren ya. Di Kopontren juga ada setingkat koperasi pesantren yang pola operasional itu menggunakan pola syariah. Jadi bagaimana tentang materi ini akan dibawakan oleh kelompok 7. Dan hari ini kelompok 7 sudah siap untuk mempresentasikan hasil pencarian materi beserta kelompok dan anggota yang lainnya. Dan hari ini sudah siap untuk dipresentasikan di hadapan kita semua, kelas manajemen C. Jadi saya kira untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada tim dari kelompok 7 ya untuk segera mempresentasikannya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan di kelompok 7 tadi yang sudah mempresentasikan materi pemberdayaan ekonomi rakyat melalui unit koperasi atau unit syariah dan Kopontren ya. Dan ini materi bagus sekali ya, bahkan tadi di awal memperlihatkan fenomena yang terjadi di lebih dikala sudah Covid ya. Jadi banyak pelaku UMKM, kemudian masyarakat yang memang kehilangan mata pencaharian, kemudian juga mau berusaha juga kekurangan permodalan dan permodalan yang ada dengan sistem konvensional apalagi rentenir itu sangat menjerat gitu ya, dan pemberdayaan melalui unit syariah dan Kopontren ini menjadi bekal ya bagi pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah masa Covid yang kemiskinan serta pengangguran semakin meningkat tadi ya. Bagus di awal sebelum menerangkan itu diangkat dulu fenomena yang terjadi, bahkan dengan data-data empirik ya dari Badan Pusat Statistik itu ini bagus. Kemudian dibahas Kopontren bisa menjadi solusinya. Kan selain untuk yang ada di dalamnya dan lingkungan masyarakat sekitar, bisa jadi jika pengelolaan dengan pola syariah di Kopontren ini bagus, itu bisa menjadi sebuah promosi dan penyebaran yang lebih meluas. Karena tadi kan dilaksanakan oleh dibimbing oleh para kiai dan ustadz, kemudian dilaksanakan oleh para santri yang relatif usianya masih muda. Dan saya kira kalau mereka pengelolaannya berhasil, itu bisa menjadi agen-agen lainnya. Karena kan santri itu kalau sudah mondok dirasa selesai, apalagi sudah berkeluarga, mereka akan memecahkan diri dan mengabdi kepada masyarakat di tempat mereka tinggal. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka membuka sebuah pesantren baru. Nah, di situ dengan ilmu Kopontren yang pernah dia dapatkan, dia bisa membuatkan kembali sebuah agen atau cabang gitu ya, dan kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat melalui unit syariah dan Kopontren bisa semakin bertambah. Saya kira bagus sekali nih materinya, cuma kalaupun memang dirasa ada yang perlu didiskusikan dipersilakan ya melalui WA group. Tambahannya juga cukup bagus sekali. Terima kasih di kelompok ini sudah luar biasa, pencarian materinya tepat, kemudian presentasinya bagus juga, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Dan mohon maaf juga dari saya apabila ada kesalahan, kekurangan, termasuk selama 1 semester ini. Dan kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.